Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tugas ini, tugas sebelum UTS ya, minggu depan kita UTS ya jadwalnya. Jadi harus dipahami betul. Dan beberapa tugas sebelumnya, ini tugas yang ketiga yang kita bahas. Minggu depan kita akan sesuai dengan jadwal UTS secara online di hari dan jam yang sama melalui e-learning. Tetap harus ditampilkan sesuai dengan peraturan di e-learning yang nanti minggu depan Anda temui, aturan dalam mengikuti ujian UTS. Oke, hari ini pembahasan sesuai dengan pembahasan itu ada beberapa kelompok. Ini mungkin perwakilannya ya, tidak semuanya bisa hadir dalam anggota kelompoknya karena mungkin berhalangan untuk bisa mengikuti hari ini yang perubahan jadwal. Nomor satu dulu tentunya ya. Nomor satu kita bahas tidak semuanya, mungkin beberapa saja karena serupa dalam soal nomor satu itu. Untuk perwakilan nomor satu saya tawarkan apakah langsung dari kelompok satu mungkin, atau boleh kelompok yang lain kalau yang mencoba untuk nomor satu. Mumpung masih muda nomor satu, jadi perwakilannya satu kelompok aja. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Pak, boleh. Dari kelompok 2, Mbak Amelia, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Mbak. Share screen saya. Ya, jadi yang nomor 1 itu tentukan konstanta C sedemikian hingga fx memenuhi fungsi peluang untuk variabel acak x dan gambarkan kumulatif distribusinya. Nah, untuk kelompok saya yaitu yang bagian B. Fx-nya sama dengan Cx, di mana x-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Kemudian penyelesaiannya yaitu yang pertama itu kita mencari konstanta C-nya terlebih dahulu. Nah, dari syarat distribusi peluang diskrit menyatakan bahwa sigma dari fxi dari 0 sampai n sama dengan 1. Nah, jadi setiap fx-nya itu untuk nilai x-nya 1 itu C. Kemudian untuk F2-nya itu 2C dan seterusnya sampai F10. Kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu 55C sama dengan 1. Jadi C-nya atau konstantanya yaitu 1/55. Nah, kemudian diminta untuk menggambarkan fungsi kumulatifnya. Untuk memudahkan menggambar grafik dari fungsi kumulatif distribusinya, dibuat tabel terlebih dahulu. Nah, untuk X-nya 1 yaitu fx-nya 1/55, kemudian untuk X-nya 2 yaitu fx-nya 3/55,
Untuk X-nya 3 yaitu 6/55, untuk X-nya 4 yaitu Fx-nya 10/55, untuk X-nya 5 yaitu Fx-nya 15/55, untuk 6 yaitu Fx-nya 21/55, untuk X-nya 7 itu Fx-nya 28/55, untuk X-nya 8 yaitu Fx-nya 36/55, selanjutnya untuk X-nya 9, Fx-nya 45/55, untuk X-nya 10, Fx-nya itu 55/55. Nah, tabel ini itu diperoleh dari menghitung setiap fungsi dari nilai X-nya. Nah, kemudian dari sini digambarlah grafik fungsinya, yaitu untuk X-nya 1, nilai Fx-nya 1/55, dan seterusnya. Mungkin itu saja dari penjelasan nomor 1, bagian kelompok 2. Oke, terima kasih Mbak Amelia. Silakan teman-temannya ada yang pertanyaan atau sanggahan, tidak sependapat tentang jawaban dari kelompok 2. Tidak ada. Jadi semua tidak ada masalah dari pembahasan nomor 1 yang diwakili kelompok 2. Lanjut nomor 2. Ya. Silakan ditutup Mbak Amelia. Saya tawarkan untuk kelompok lain dari kelompok berapa untuk membahas nomor 2. Mau dari kelompok 4, Pak? Dari kelompok 4 Mas Bima ya? Nggih. Ya, silakan Mas Bima. Mungkin pada teman yang lain bisa minta tolong ditampilkan, nggih. Apakah sudah terlihat, Bim? Share Nggih, screen. sudah. Nggih, sudah. Jadi di sini untuk nomor 2 yaitu menentukan fungsi kumulatif distribusi dan nilai harapan dari nomor 1 yang bagian D. Nah, di sini untuk fungsi kumulatifnya sendiri itu untuk fungsi kumulatif distribusinya sendiri yaitu didapat dari hasil yang di atas. Mungkin bisa scroll ke atas bentar. Nah, udah yang di sini pertama kita tuh pertama mencari dulu fungsi kumulatif distribusinya, di mana untuk fungsi kumulatif distribusi yang 0 yaitu dengan peluang X kecil sama dengan 0, di mana fungsinya itu 1/30. Yang kedua yaitu untuk peluang X kecil sama dengan 1 itu F0 ditambah dengan F1 sama dengan 1/30 ditambah dengan 4/30, di mana jumlahnya ialah 5/30. Selanjutnya untuk peluang X lebih kecil sama dengan 2, yaitu di mana F0 ditambah dengan F1 ditambah dengan F2, sehingga hasilnya ialah 14/30. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu peluang X lebih kecil sama dengan 3, di mana hasilnya ialah 1, berdasarkan jumlah dari F0 ditambah dengan F1, tambah F2, dan ditambah F3. Lanjut lagi. Nah, dari hasil yang di atas tadi, kita buat fungsi kumulatif distribusinya menggunakan yang ini, di mana fungsi kumulatif distribusi X yaitu 0 untuk X lebih kecil dari 0, 1/30 untuk X sama dengan 0,
5/30 untuk X sama dengan 1, 14/30 untuk X sama dengan 2, dan 1 untuk X lebih besar sama dengan 3. Kemudian kita mencari nilai harap fungsi yang di atas, di mana untuk yang pertama X-nya ada 0, 1, 2, dan 3. Kemudian sini kita pada tabel ada juga PX, di mana untuk PX dari 0 yaitu 1/30, yang untuk untuk P1 peluang 1 itu 4/30, peluang X sama dengan 2 yaitu 9/30, dan peluang X sama dengan 3 itu 16/30. Kemudian pada tabel juga terdapat di mana kemudian X dikali dengan peluang X. Jadi di sini 1/30 dikali dengan 0 hasilnya menjadi 0. Kemudian 1 dikali 4/30 hasilnya 4/30. Kemudian 2 dikali dengan 9/30 di mana hasilnya ialah 18/30. Kemudian 3 dikali dengan 16/30 yang hasilnya 48/30. Kemudian untuk mencari nilai harapan itu kita menggunakan rumus nilai harapan yang untuk diskrit, di mana itu jumlah dari XI dikali dengan PXI. Jadi di sini untuk X1 dikali dengan peluang X1 ditambah dengan X2 dikali peluang X2 ditambah X3 dikali peluang X3 ditambah X4 kali peluang X4. Di mana hasilnya ialah 0 ditambah dengan 4/30 ditambah 18/30 ditambah dengan 48/30. Sehingga hasilnya menjadi 4 ditambah 18 ditambah 48/30 sama dengan 70/30. Yang ketika dikecilkan sama-sama dibagi dengan 10 menjadi 7/3, atau disederhanakan menjadi 2/1/3. Jadi nilai harapan untuk fungsi yang D ialah 7/3 atau 2/1/3. Sekian untuk soal dari nomor 2. Untuk teman-teman ada tanggapan yang lain? Tanggapi teman-temannya. Ini ada tanggapan juga nih. Pertanyaan. Saya ada mau tanya, Pak. Silakan Mbak Sesmelia ya. Iya, Pak. Itu sigmanya I-nya berjalan dari 0 sampai 4. Oh ya, untuk I-nya itu ya dari 0 sampai 3 seharusnya. Di situ saya salah menuliskan kemarin. Oh, ya udah, makasih. Yang lain silakan. Ini ada. Oke, kalau nggak ada saya komentari aja. Mas Bima, yang pertama Anda harus menentukan fungsi kumulatif dong pertanyaannya. Fungsi kumulatif kalau seandainya dia berupa fungsi distribusi kontinu, apakah mungkin Anda menuliskan setiap nilai? Kebetulan Anda cuma 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian yang kelompok 2 tadi 0 sampai 10 masing-masing dicari. Kalau nomor 1 tadi memang digunakan untuk mencari konstantanya sehingga harus 1 per 1. Kebetulan dia diskrit bisa langsung ketemu.
Kalau seandainya continue, Anda menggunakan seperti cara sampean ini, bisa nggak dilakukan dengan menyebutkan satu persatu dari elemen-elemen X kalau dia distribusinya continue. Misalkan 0 sampai 1. 0 sampai 1. Itu Anda tulis semua X yang ada di antara 0 sampai 1. Mungkinkah? Ya mungkin gitu Pak. Tidak mungkin. Kalau untuk tidak mungkin. Ya, tidak mungkin disebutkan satu persatu karena dia elemennya bukan elemen yang cacah. Artinya tidak bisa disebutkan satu persatu secara urut. Bagaimana seandainya distribusinya untuk continue? Apakah fungsi kumulatifnya dengan cara seperti ini bisa dilakukan? Apakah fungsi kumulatif itu hanya untuk diskrit? Tentu tidak. Continue pun bisa. Nah, seandainya nanti di UTS keluar soal untuk distribusi continue, bagaimana caranya? Itu. Bagaimana caranya? Apakah disebutkan satu persatu seperti kelompoknya Mas Bima ini atau bagaimana? Silakan Mas Bima. Oke Pak, jadi kalau untuk continue sendiri itu tidak disebutkan satu persatu, tapi kalau untuk continue itu berdasarkan intervalnya. Nah, intervalnya itu nanti dibagi gitu Pak. Untuk continue. Bagaimana? Kalau untuk continue itu dibuat kayak interval dari misalkan untuk X besar sama dengan 0, untuk 0 lebih kecil sama dengan X, 0 lebih besar, X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil daripada kecil sama dengan 1, kecil 1 Pak. Okay. Gimana sih? Coba bisa nggak ditulis Mas, coret-coret gitu. Ini kebetulan diskrit ya. Bisa jadi soalnya nanti ada yang continue. Nah, apakah disebutkan satu persatu? Tentu tidak. Artinya tidak mungkin Anda menyebutkan satu persatu. Butuh waktu yang lama dan tidak mungkin. Tidak mungkin sampai selesai kalau disebutkan satu persatu. Karena untuk continue tidak ada bilangan yang bisa disebutkan satu persatu. Artinya bilangannya tak berhingga banyaknya. Antara 0 sampai 1 aja. Di situ ada 1/2, 1/3, 1/100. Bahkan 1/1 yang lain kalau kita tidak menyebutkan satu persatu ya nggak bisa. Tapi kalau harus dicari fungsi kumulatifnya dengan cara Mas Bima ini disebut satu persatu kan, tentu tidak bisa dilakukan. Bagaimana Anda bisa menjawab UTS-nya nanti? Apakah fungsi kumulatif hanya untuk diskrit? Tentu tidak. Continue pun bisa. Nah, ini masalah seperti ini yang mungkin terjadi. Tolong dipahami. Karena tadi nggak ada yang tanya. Eman kalau ini dilewatkan, akan saya tanyakan di sini. Kalau Mas Bima bisa menjawab, atau mungkin untuk yang lain boleh ikut menjawab. Silakan Mas Bima dicoba tadi bagaimana maksudnya di caranya. Barangkali kelompok lain punya cara yang lain untuk menjawab ini, silakan. Karena caranya Mas Bima seperti ini, disebutkan satu persatu. Kebetulan 0 sampai 3. Kalau 0 sampai 10, diskrit bisa disebutkan. 0 sampai 100, waduh, gak selesai-selesai nanti ujiannya, hanya untuk satu nomor, iya kan? Nah, itu kita harus punya strategi, waktu. Kalau nggak mungkin atau terlalu lama waktunya, cari alternatif waktu yang singkat. Karena nanti ujian online-nya waktunya juga terbatas.
Bagaimana Mas Bima bisa atau cari bantuan Seperti- untuk kelompoknya? Mungkin bisa minta tolong teman yang lain juga ya. Masih agak bingung. Katanya sampai apa? Dibagi intervalnya. Nah, itu kita maksudnya bisa dijelaskan, dicoret-coret di papan, di layar enggak? Yang dibagi intervalnya tuh bagian yang mana? Tadi ada salah nggak ya Pak? Salah pemahaman. Jadi salah paham ya. Mungkin yang lain silakan. Ada yang punya jawaban barangkali kalau continue atau tidak dengan cara ini seperti kelompok 2, kelompok 4 ini punya cara lain atau memang semuanya disebutkan satu persatu? Iya. Saya izin Silakan. menjawab, Pak. Silakan. Tapi ini menurut saya, jadi kurang tahu apakah benar atau tidak. Jadi untuk fungsi kumulatif distribusi yang nomor 2 ini, untuk pengerjaannya Bima, itu kalau semisal continue, berarti X-nya kan harus interval. Nggak mungkin pasti seperti itu. Jadi kayak X lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Itu fx-nya 1/30. Terus untuk X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2 itu fx-nya 5/30. Sampai seterusnya seperti itu. Apakah begitu, Pak? Itu kalau Kurang fungsinya tahu. kalau fungsinya seperti nomor 2 kelompok 4 ini. Fungsi nomor Iya. 2 kelompok 4 ini kan ini hanya untuk yang diskrit. Iya kan? Hanya Iya. untuk diskrit, hanya untuk yang 0, 1, 2, 3. Ya kan? Jadi fungsinya Iya, Pak. apa? 1/55C, 1/55X gitu ya. Iya, Mas Bima. Iya Pak. C kamu ketemu berapa sih? C-nya 1/30, Ini Pak. 30, 1/30. Yang Jadi 1/55. 30X gitu kan? Iya. 1/30X itu kalau X-nya diskrit 0, 1, 2, 3 sampai 10. Kalau continue, apakah tetap 1/30? Tentu tidak. Iya kan? Kalau continue, ya kan X-nya untuk 0 sampai 10, X-nya real kan continue. Atau 0 sampai 3 yang real continue. Tentu C-nya enggak 1/30. Ini Masnya ketemu 1/30, C-nya. Jadi fungsinya apa, Mas? Fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya diskrit ya Pak, untuk jenisnya. Oh, itu yang bagian C kali X plus 1 kuadrat itu ya? Oke. Oh ya, 1/30 kali X plus 1 kuadrat. Itu kalau X-nya diskrit 0, 1, 2, 3. Tentu akan berbeda kalau X-nya continue 0 sampai 3. X-nya real. Nah, itu akan berbeda jawaban C-nya. Kebetulan nomor 1 itu semuanya diskrit. Ya. Nah, seandainya continue, bagaimana untuk fungsi kumulatif? Tentu tidak bisa disebutkan satu persatu. Tadi nomor 1 juga begitu, disebutkan satu persatu. 0, 1, 2, 3, sampai 10. Kebetulan sampai 10. Nah, kalau seandainya soalnya UTS nanti saya kasih sampai 100, mungkinkah Anda menyebutkan sampai 100? Atau bahkan bilangan real, mungkinkah disebutkan satu persatu? Enggak mungkin. Iya toh. Nah, masalah ini harus diselesaikan karena bisa terjadi untuk X yang continue, untuk X bilangan real. Bagaimana solusinya? Pasti ada solusinya.
Nah, solusi yang diberikan kelompok 2 tadi yang nomor 1 dengan kelompok 4 dengan cara disebutkan kita bahas barusan itu nggak ngatasi untuk continue. Nah, berhubung tadi nggak ada yang bertanya kan emang kita kan belajarnya selain discrete juga ada yang continue. Bisa jadi soal UTS-nya nanti continue gimana. Jadi nggak bisa jawab semua nanti. Iya nggak kalau nggak dibahas hari ini. Karena nggak ada yang tanya. Saya masih eman sampean semua. Kalau sampai nggak paham. Betulnya itu kan harus ada di pikiran kita. Ini kan discrete. Kalau continue bagaimana? Bisa toh Anda tanya itu, masa dilarang sih bertanya begitu kan boleh-boleh aja. Andai kan kelompoknya nggak bisa jawab kan kita diskusikan sama-sama. Nah, kebetulan untuk yang continue, untuk kelompok 4 belum bisa menjawab. Barangkali kelompok lain ada cara yang lain yang bisa menjawab atau bisa mencari solusinya sebagai alternatif kalau yang continue atau bahkan discrete pun bisa, tidak harus continue, acara lain silakan. Nggak ada. Siapa mencoba? Ini kelompok yang lain juga sama, caranya disebutkan satu persatu ya. Nggak ada cara lain. Untuk mencari fungsi kumulatif. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau belum ada, saya bahas. Mbak atau Mas Bima ditutup share screen-nya. Oke. Di layarnya kelihatan ya. Di fungsi, sebenarnya di fungsi apapun, kita punya fungsi peluang sebagai fungsi kepadatan peluang, boleh fungsi istilahnya dalam discrete dan continue itu istilahnya benar berbeda ya. PDF itu probability density function, ya kan? Itu sebenarnya identik dengan PMF. Ya, saya belum mengenalkan itu ya. PMF, probability mass function. Mungkin di referensi lain mengatakan ini berbeda, tapi identik. Identik itu apa? Simbolnya sama, yaitu F kecil X. Cuman ini density kepadatan, ini M massa. Ini untuk continue biasanya. Disilahkan PDF, kalau PMF untuk yang discrete. Namun secara umum biasanya orang hanya memakai istilah satu PDF gitu aja. Tapi kalau ada PMF itu biasanya khusus untuk yang discrete, mass function. Jadi di sini density kepadatan. Itu F kecil. Ya. Kemudian ada F besar. Kalau F besar X, nah itu adalah fungsi kumulatif. Nah, disingkat CDF. Kumulatif density function. Nah, karena kumulatif itu adalah sebuah penjumlahan dari fungsi-fungsi peluangnya. Jadi Fx ini karena penjumlahan itu discrete berarti pakai sigma, ya kan? Kalau continue pakai integral. Sigma apa? Sigma dari fungsi peluangnya F kecil X.
Nah, X-nya sekarang, perhatikan, seandainya ini saya tulis F besar 3, maka di sini menurut cara sampean ini kan mulai seandainya mulai dari 0 atau 1 terserah deh, mulai dari 0 boleh, F0 ditambah F1 begitu terus kan sampai F3 ya kan, seperti Mas Bima tadi disebutkan satu persatu. Seandainya 100, apakah sampean mau menyebutkan satu persatu? Iya, Pak. Waktunya lama dong. Iya, iya kan? Waktunya lama. Bisa kan ini disingkat menjadi sebuah sigma? Iya toh? Sigma dari F. Nah, sekarang di sini hati-hati. Kalau Anda menulis di sini X, X sama dengan 0 sampai 3. Iya toh? Yang ini paham ya? Ya, paham ya? Paham? Iya, Pak. Ya, Pak. nya disebutkan satu. Nah, kalau di sini kalau ini 3, ini akan menjadi batasnya, batas atas 3. Jadi kalau ini batasnya atasnya berapa? X kan? Batas atas X ini kan harusnya letaknya di sini, di atas ini. Berarti yang di dalam kurung ini kan tidak boleh X. Iya kan? Masa X batasnya sampai X? Ya kan tidak mungkin. X dibatasi sampai X, nggak mungkin. Maka X itu harus dirubah. Seperti ini misalkan, kalau kita teledor nggak teliti, X dimulai dari 0 sampai X, kembali ke dia sendiri. Ya enggak? X mulai dari 0 sampai X itu lagi. Jadi kembali ke sini yang nggak mungkin. Maka yang perlu dirubah siapa? Ini yang nggak boleh. Karena ini harus wajib sama dengan ini. Ya toh? Karena ini menjadi batas atas. Sehingga ini yang dirubah. Dirubah apa? Bebas Anda merubah pakai simbol apapun terserah. Yang penting jangan X. Apa kalau gitu? Terserah mau Y, mau Z, maka ini juga diganti Y. Bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Saya. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalkan di kelompok 4 tadi jawaban alternatifnya? Jadi begini, tadi ketemunya 1/30, ya toh, 1/30 kali X plus 1 kuadrat. X-nya dimulai dari berapa? X-nya dimulai dari 0. Ya Mas Bima. Oke Pak. Seandainya X-nya dimulai dari 0, sampai berapa batas atasnya? Coba ada yang bisa menjawab, batas atasnya berapa? Nah, batas atas ini kan harus sama dengan ini, X, ya toh? Maka X ini nggak boleh X, ini harus Y. Apa boleh Pak diganti X dengan Y? Boleh. Jadi di sini Y plus 1. Karena dia akan bergerak mulai dari 0 sampai X. Karena dia di sini X. Paham ya? Nah, bagaimana? Ini kan fungsi kumulatif. Nah, caranya Mas Bima atau kelompok 4 atau mungkin kelompok yang lain tadi menyebutkan satu persatu. Kita buktikan kalau F2. Berarti di sini F2 sama dengan sigma 1/30 dari Y plus 1 kuadrat. Z-nya mulai dari 0 sampai 2. Iya kan? Artinya kalau dijabarkan sama aja kan dengan Mas Bima? Iya enggak?
Kalau dijabarkan, Nggih, Pak. hitungannya sama persis dengan Mas Bima. Mau F berapa aja, F0, F1, F2, F3. Itu akan ketemu nilai yang sama dengan di tabelnya Mas Bima, dengan cara ini saja. Jadi cukup satu rumus untuk semua bisa dicari. Ingat ya, fungsi kumulatif kalau di sini X, maka batas atasnya itu X. Seperti ini, kalau ini F3, batas atasnya itu 3. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Mas Faiz, nggak ada pertanyaan? Tes. Ya. Enggak, Pak. Belum ada sejauh ini. Ada ya. Jadi paham ya? Oke. Yang lain? Insya Allah. Iya, Pak. Insya Allah paham. Oke. Nah, sekarang tadi sepertinya di kelompok 2 atau kelompok 3 itu ada yang menuliskan FXI ya. Ada yang pakai I. Nah, kalau di sini Anda menuliskan I, maka ini yang bergerak bukan X-nya tapi I. I-nya dimulai dari berapa? Harus dimulai dari 1. Jadi X ke I, X yang pertama, X yang kedua, X yang ketiga, dan seterusnya. X yang ke-0 nggak ada. X yang ke-0 itu nggak ada. X yang pertama ya X ke-1. Nilainya berapa untuk kelompoknya Mas Bima? Nilainya 0. X yang kedua nilainya 1. Kan begitu ya. Nah, jadi menuliskan indeks, hati-hati jangan sampai salah. Kalau Anda pakai XI, yang bergerak I-nya, bukan X. Tapi kalau yang cara tadi, yang ditulis X, maka yang bergerak X-nya. Kalau yang bergerak X-nya, seperti ini harus dirubah. Jadi Y. Karena X nggak bisa bergerak ke dia sendiri. Kalau di sini masih variabel X. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau integral? Kalau integral, maksud saya kalau kontinu, nggak bisa ganti pen. Kalau continue, ini discrete. Kalau continue kan integral ya. Integral tetap fungsi peluangnya F kecil. Hati-hati nanti di UTS jangan sampai membuat saya ambigu ya untuk memahami jawaban sampean. Bedakan antara F kecil dengan F besar ya. Jangan salahkan saya salah ngoreksi seandainya karena mungkin tulisannya nggak jelas itu F kecil atau F besar. Ya. Karena F kecil, F besar itu berbeda makna. Bukan berarti F kecil itu karena ditulis kecil. F besar karena ditulis besar, bukan begitu ya.
Karena F kecil, F besar, mungkin dibedakan kalau F kecil itu ada ekornya seperti ini. Kalau F besar, nah, tegak seperti ini, boleh. Supaya saya tidak ambigu untuk memahami jawaban sampean. Karena jangan sampai di sini ditulis F besar, pasti akan saya salahkan. Ini F kecil, karena ada ekornya mungkin ya. F kecil. Nah, di sini karena ini integral, maka harus D. D berapa? Ya tentu dx. Karena di sini variabelnya X. Nah, dimulai dari berapa? Nah, sama dengan ini mulai dari 0 sampai X, maka ini juga harus mulai dari 0 sampai X. Lagi-lagi, kita perhatikan di sini sama-sama X nggak boleh. Aturan integral dalam kalkulus tidak boleh variabel itu akan menjadi batas. Maka yang dirubah, ya ini kita rubah seperti tadi, ini kita rubah Y. Maka ini juga kita rubah Y. Jadi fungsinya akan berubah dalam bentuk Y. Integral 0 sampai X untuk seper fungsinya misalkan ini seper 30 dari Y plus 1 kuadrat. Jangan lupa DY. Kalau integral tidak ada DY-nya akan saya nilai separuh. Ini wajib, ini pasangan. Ya. Begitu kalau continue. Jadi Anda nggak perlu menyebutkan satu persatu. Cukup fungsinya. Tentukan fungsi, ya kan? Pertanyaannya tentukan fungsi. Jadi cukup fungsinya. Yang saya kotai ini kalau continue atau ini kalau discrete, fungsinya saja. Bukan nilainya. Kalau Mas Bima tadi mencari nilainya satu persatu, bedakan. Tentukan fungsi dan tentukan nilai itu beda. Iya kan? Hati-hati soalnya, jangan sampai mencari fungsi, dicari semua nilai, gak mari-mari. Artinya waktunya terlalu lama untuk ngitung itu. Bisa dipahami, bisa diterima. Ada yang komentar, yang kurang sependapat, silakan. Mas Andre, nggak ada yang tanyakan? Itu Pak yang discrete, kalau batasnya itu continue nanti gimana? Bukan continue, maaf. Infinite, tidak terbatas. Discrete tak terbatas. Iya. Maksudnya kumulatifnya. Iya, kumulatifnya. Meskipun X-nya tidak terbatas, tetapi kalau fungsi kumulatif di sini X itu kan tertentu ini. Maka batasnya tetap X. Jadi kalau misalkan X-nya saya ganti tak terbatas maunya, nanti tak hingga misalkan kata Mas Andre. Tak hingga itu kan bilangan yang paling besar ya. Tentunya di sini adalah bilangan yang paling besar di antara infinite. Maka ini nilainya pasti 1. Nggak perlu dicari dan nggak perlu dibantah. Jumlah total kan namanya. Kalau F(x)-nya tak terhingga, infinite, maka dia jumlahnya, kumulatifnya pasti 1. Karena bilangan X, bilangan tak finite, bilangan paling besar. Paling besar apa? Bilangan lebih besar dari tak hingga. 2 kali tak hingga, 2 kali tak hingga, tepatnya tak hingga. Jadi hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi bagaimana nulisnya? Apakah X-nya ini perlu diganti tak hingga, Pak? Boleh diganti tak hingga, tapi nilainya tetap sama dengan 1. Kalau enggak 1 malah salah. Jadi kalau sampai Fx-nya di sini batas atas tak hingga, ya 1 nilainya. Seperti Mas Bima tadi kelompoknya kan di situ paling tinggi 3 ya. Jadi F3-nya ya sama dengan 1. Kalau F4, Pak, kan batas minimalnya 3, batas atasnya 3. Kalau F4 ya sama aja 1. Lebih dari 3 ya tetap 1. Paham ya? Itu kalau dicari nilainya. Kalau dicari fungsinya cukup yang ini.
Kalau nilai X-nya ditentu, Mas. Kalau tertentu X-nya itu nilai, tapi kalau berupa X variabel itu fungsi. Jadi bedakan, kalau X-nya variabel itu fungsi. Kalau X-nya angka itu nilai hasilnya, bukan fungsi. Seperti ini contohnya, F3. Di sini hasilnya ini bisa ketemu berapa? Dicari, ketemunya 1. Ditemukan oleh kelompok 4, Mas Bima tadi, ini ketemu nilainya 1. Jadi nilai yang dicari kalau F3. Hasilnya nilai, tapi kalau ini hasilnya berupa fungsi, bukan nilai. Oke? Ada lagi yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Faiz. Ini Pak masih menyangkut pertanyaan dari Andrian Syah tadi. Katanya ketika suatu diskrit itu tidak hingga, kan otomatis nilainya sudah pasti 1. Ya. Nah, notasi dalam penulisan ketika di fungsi kumulatifnya itu di bawahnya itu berarti sama dengan X sama dengan misalnya I, kita anggap I, di mana itu kita sama dengan tak hingga, atau notasinya itu X lebih dari atau sama dengan I, di mana I itu tak hingga, Pak. Yang mana salah satunya yang paling tepat dalam menotasikan bahwa itu diskrit tak hingga gitu. Maksudnya mana yang dalam yang kumulatif, Pak. Kan kumulatif itu kan kita kayak kalau yang diskrit itu kan istilahnya X sama dengan 1 sampai bawahnya karena kan tak hingga, Pak ya. Nah, untuk notasi yang paling bawah itu yang paling tepat itu X-nya itu sama dengan si tak hingganya atau X lebih dari atau sama dengan tak hingga gitu, Pak. belum Atau paham. mungkin bentar. Gini Pak, Ya. Kemarin itu teman-teman sempat ada salah sangka mungkin. Itu kan cara merepresentasikan fungsi kumulatif itu kan ada 2 kemarin, kelompok 2 kemarin, Ya. yaitu dengan fungsi tangga dan satunya ada tabel. Nah, dikiranya kalau ditanya soal tentang fungsi kumulatif itu nulisnya fungsi tangga. Jadi itu ngiranya itu bukan berupa fungsi sigma itu tadi. Ngiranya teman-teman gitu. Jadi bingung nyari batas. Oh, fungsi kumulatif. Tergantung gini ya. Iya. Kalau itu tentukan Kan representasinya. Makanya pertanyaannya harus jeli. Pemahaman pertanyaan. Baru sadar sekarang, Pak. Kalau pemahaman soal salah ya jawabannya ya kita nggak bisa menjamin kebenarannya. Kalau soalnya tentukan fungsi, ya jadi fungsinya berupa fungsi fx tadi. Kalau tentukan gambar atau grafiknya, ya gambarnya, gambar fungsi tangga, fungsi apa tadi, itu gambarnya kelihatan. Kalau tentukan nilai, maka nanti hasilnya angka, nilai. Makanya dari pertanyaan itu harus kita pahami. Nah, kemarin itu kan di pembahasan ada 3 cara. Yang sebelah kiri itu fungsinya kumulatif digambar. Itu berarti gambar dari fungsi kumulatif. Terus yang tengah itu fungsi kumulatif yang pakai 1 per 1. Itu adalah rincian 1 per 1. Ditulis 1 per 1 kan. Ya kalau itu displayed 1 per 1, kalau sampai 100 ya nggak mari-mari. Nah, itu yang tengahnya digambar di pembahasan kemarin itu bukan fungsi kumulatif secara umum. Itu nilai fungsi kumulatif. Nilainya kan, angka-angkanya masing-masing. Nah, yang sebelah kanan gambarnya apa? Berupa tabel. Kemarin. Berupa tabel. Oh, berupa tabel itu nilai-nilainya langsung ya. Iya. Tabel rinciannya. Kalau tabel kalau memang itu diskrit sedikit gampang, tapi kalau misalkan banyak, nah lagi-lagi ya dalam sebuah masalah kalau mau simple it's okay, nggak ada problem. Tapi masalah mesti datang lebih kompleks kan. Nah, bagaimana apakah metode itu bisa masih up to date untuk gaya yang lebih kompleks? Nah, seperti itu harus kita pikirkan. Seperti kita mau bahas diskrit dan kontinu. Apakah metode ini bisa untuk kontinu? Nah, ini angkat tangan kan metode yang kemarin. Pasti seperti ini juga angkat tangan. Metode yang barusan kita bahas, angkat tangan. Itu untuk kontinu. Maka nggak bisa. Padahal di soal itu untuk kontinu. Jadi, kita pakai cara yang bisa diskrit, bisa kontinu. Jadi fleksibel. Artinya metode itu harus up to date.
yang bisa dipakai untuk discrete maupun continue. Gitu ya, maksudnya Mas Faiz gimana? Oke Pak, tadi mungkin saya juga masih kurang ngeh ya Pak ya, karena kan kemarin tuh dijelaskan ketika fungsi distribusi itu kan bisa dinotasikan dalam sebuah kayak fungsi tangga dari X1 sampai sebuah X yang ingin dicari. Nah kemarin kan itu kan kebetulan juga kelompok kita itu dapat kayak discrete yang tak hingga. Nah jadi kita sempat diskusi tentang masalah untuk menentukannya apakah dia sama dengan tak hingga atau lebih dari tak hingga gitu. Itu berarti gambar kalau di fungsi tangga ya. Jadi maksudnya begini, Mbak, saya buat gambarnya. Oke. Ini saya hapus. Oke, saya misalkan ada, kalau disuruh mencari gambar fungsi, mungkin fungsi peluangnya atau fungsi kumulatifnya. Mau peluang itu fungsi F kecil ya. Kalau fungsi peluangnya F kecil, itu kalau discrete dia akan, kalau discrete maupun continue dia akan berupa titik kan, titik-titik. Nah, seperti ini. Ini fungsi peluangnya. Discrete juga sama, titik-titik. Tetapi kalau F besar artinya kumulatif, kalau disuruh gambar misalkan. Gambar tanpa fungsi bisa nggak? Ya tentu nggak bisa. Gambar harus tahu fungsinya kan. Jadi kalau menggambar itu tahap terakhir. Itu soal yang lebih tinggi. Gambar itu harus tahu fungsi, tahu nilainya. Tahu fungsi, terus dicari nilai masing-masing, barulah ketemu gambarnya. Jadi tahapan-tahapannya di situ. Jadi yang pertama adalah tahu fungsinya dulu. Tahu fungsinya baru diterapkan, dicari nilai masing-masing. Ketemu nilai masing-masing baru bisa digambar. Nah misalkan seperti ini. Ini misalkan 1, 2, dan seterusnya. Kalau kumulatif itu kan ditambah. Untuk yang 1 kalau discrete dia peluangnya ya tetap seperti ini di sini posisinya. Untuk yang 2 ini kan penjumlahan. Ini ditambah ini. Hasilnya tentu dia lebih tinggi. Jadi penjumlahannya dari ini dengan ini ditambahkan, tentu hasilnya lebih tinggi di sini. Begitu seterusnya. Nah, apakah fungsi tangga, yang kemarin sudah saya bahas, fungsi tangga itu untuk yang kontinu, karena apa? Kalau tangga itu kan sebelah kirinya atau sebelah kanannya ini ikut, X-nya ikut. Ini yang nggak bisa. Ini sebelah kirinya kan ada bilangan di sini. Padahal kalau tangga seperti ini kan, nah seperti ini kan ada bilangan di sini. Padahal bilangannya cuma 1, mungkin juga 0. Kalau cuma 0 dan 1, titik-titik ada cukup. Kita nggak boleh pakai garis, karena X-nya di sini nggak masuk ke variabel untuk bilangan discrete. Jadi nggak bisa kita buat tangga, harus dengan titik-titik saja. Nah, kalau continue dia bisa pakai fungsi garis lurus seperti ini, continue. Karena di setiap titik punya nilai. Jadi dia akan menjadi integral, itu kan luas daerah toh. Ini akan berupa daerah luas fungsi. Sedangkan kalau discrete itu kan sigma. Sigma itu kan penjumlahan. Masa penjumlahan itu berupa tangga seperti ini kan nggak boleh. Kalau tangga itu bukan penjumlahan karena di bawah fungsi, di bawah ini akan menjadi daerah, bukan. Tapi kalau integral itu memang luas. Karena semua nilainya yang diarsir ini. Sedangkan yang discrete, yang ini nggak ikut diarsir. Yang diarsir cuma pada angka-angka ini aja. Jadi cuma titik-titik saja. Maksudnya begitu. Ya, Mas Faiz. Atau bagaimana dah? Kalau yang ini sih ya Pak, insya Allah udah seperti ini. Cuman maksudnya yang
tulisannya itu loh Pak, yang notasi apa tuh, kayak notasi awalnya yang X sama dengan 1 itu, tapi udah clear sih Pak. Tadi sudah disebutkan juga Andri. Oh, Mungkin iya. bisa dilanjut ke Ini, pembahasan kalau lebih rinci lagi. fungsi kumulatif, misalkan disebutkan satu persatu seperti ini pada pembahasan tugas minggu lalu, ya kan? Ini bilangan tertentu Oke. kan? Oke Pak. Untuk X tertentu kan. Nah, untuk X tertentu di sini, X-nya misalkan di sini harus sama dengan, misalkan kalau diskrit ya, sama dengan 0 yang pertama. Yang kedua, X sama dengan 1. Bukan interval. Yang kedua, yang ketiga, X sama dengan 2. Dan yang terakhir tadi katanya X sama dengan 3 paling tinggi. X sama dengan 3. Nulisnya begini. Ini yang terakhir 1 ya nilainya ya. Bukan seperti minggu lalu, yaitu X yang lebih besar dari 3. X antara 0, 1. Seperti ini maksudnya. Iya, Mas Faiz. Nah, ini yang keliru. Oke Pak. Cuman maksudnya kalau dalam artian misalnya si itunya tahingga gitu. Tadi. Cuman tadi udah dijelasin juga, udah disebutkan Andri juga kok Pak. Sampai tahingga gitu ya. Ini yang keliru. Oke. Ya, oke Pak. Nah, tulisan seperti ini kan interval ya. Baik diskrit maupun kontinu. Nggak boleh pakai ini. Kita perhatikan ya cara penulisan yang benar. Fx, F kecil, fungsi peluang, didefinisikan sebagai fungsi peluang dengan simbol P untuk nilai variabel X besar sama dengan X kecil. X kecil ini nih ya, sama dengan ini ya. Contoh F kecil 3. Itu didefinisikan atau dicari dengan cara fungsi peluang untuk variabelnya bernilai 3. Kalau ini sepakat, paham ya? Ya. Sekarang saya coba yang kumulatif. Nah, ini mungkin agak ambigu ya. F besar. F besar, besar banget. Yang di dalam ini kecil ya, bukan besar ya. Yang besar itu yang ini. Yang besar itu variabel, yang kecil itu nilai dari variabel atau elemennya. Ini didefinisikan sebagai fungsi peluang untuk X mulai dari paling kecil kalau diskrit misalkan 0 kurang dari sama dengan X kecil. Kalau diberi batas bawah 0 ya, atau nggak usah batas bawah, wes. X-nya, X besar ini ya. X besar kok sama ya dengan X kecil. Kurang dari sama dengan X kecil. Nah, perhatikan penulisannya. Ini yang Anda maksud. Kurang lebih itu letaknya di tulisan P besar. Tapi di F besar itu cuma X kecil. Kurang dari. Contoh F besar 3. Itu bisa dicari dengan cara P besar sesuai dengan definisinya, X besar kurang dari sama dengan 3. Nah, kurang dari sama dengan 3, bukan lebih dari 3. Minggu lalu kami diskusinya menuliskan lebih dari 3. Mas Bima tadi juga menjawabnya X-nya lebih dari 3. Kurang dari sama dengan 3. Tapi tulisannya P, bukan F. Kalau F diambil nilainya cuma 3. Jadi 3 aja, bukan pakai X kurang dari. Sehingga di sini menulisnya ya X-nya ya 0, 1, 2, apa 3. Bukan yang ini.
Minggu lalu diskusinya pakai yang ini toh, antara ini sampai itu, ya kan? Untuk kumulatif ini yang keliru. Nah, bagaimana mencari X antara 0, antara ini yang kurang dari sama dengan 3? Berarti ini penjumlahan kalau diskrit. Penjumlahan dari F kecil, boleh F kecil, boleh pakai P, karena F kecil dengan P sama dengan definisinya P. Ini X-nya mulai dari berapa paling kecil? Misalkan 0 ya, punyanya Mas Bima tadi ya, 0 sampai 3. Nah, kalau kontinu gimana? Ya integral. Fx dx. Mulai dari 0 sampai 3. Jadi di sini tidak dituliskan dalam bentuk interval seperti ini, bukan. Ini ya Mas Faiz ya. Karena F besar itu, X-nya di dalam itu, kan kita nggak boleh menuliskan F besar. X kurang dari 3. Nggak boleh. Ini salah. Tetapi kalau menuliskan pakai P, boleh. P untuk X yang kurang dari 3. Nah, ini boleh. Karena P ini definisinya seperti ini. Jadi, bedakan simbol P dengan F besar. P itu peluang, secara umum, peluang kalau itu berupa interval antara sekian sampai sekian, maka itu penjumlahan. Jadi kumulatif F besar. Tapi kalau peluang untuk satu nilai X, maka itu F kecil. Ya, ada yang tanyakan lagi? Atau Mas Faiz masih belum puas? Belum. Ya, sudah, Pak. Terima kasih. Cukup ya, bisa dipahami ya, bisa diterima. Oke. Yang lain ada yang keberatan dari diskusi minggu lalu? Pak, keberatan itu kan dari buku. Emang buku harus benar ya kalau Al-Quran. Ya, tidak semua buku benar ya. Kita harus cermat. Yang benar harusnya bagaimana. Buku bukan kitab suci ya. Ada yang komentar silahkan. Mungkin bisa dimaklumi Pak untuk tugasnya. Ya. Mungkin bisa dimaklumi. Kan belum tahu yang ini Pak. Oh iya, hanya itu. Artinya kita jangan serta-merta buku itu sebagai solusi akhir yang kita anggap benar. Itu adalah buku petunjuk supaya kita bisa berpikir. Kita berpikir kalau itu belum mempunyai solusi yang sebenarnya, ya kita anggap itu sementara benar. Tapi kalau kita bisa menggali yang lain, yang benar seharusnya bagaimana, ya berarti buku itu memang belum benar. Artinya nggak dosa kok menyalahkan buku. Jangan khawatir, nggak ada dosa menyalahkan buku atau tidak mengikuti buku, nggak ada dosa. Kecuali Quran ya. Silakan ada yang pertanyaan lain sebelum dilanjutkan ke nomor 3. Cukup ya? Cukup? Dilanjutkan. Nomor 3, diskusi pembahasan tugasnya. Silakan dari kelompok siapa yang mau mencoba. Ada? Mungkin kelompok 3 mungkin. Mas Andre, kelompok 3, kelompok 4 ya? Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Silakan Mas Andre. Teman-teman mungkin ada yang bisa share screen. Minta bantuannya.
Apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah Mbak. Ya, Sudah. ketika mungkin bisa langsung nomor 3. Ya, silakan. Ya, untuk soalnya, misalkan X adalah banyaknya kerusakan per minggu. Ada suatu alat dengan fungsi peluang adalah Fx sama dengan 1 per X plus 4 kali X plus 2. Untuk X dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Pertanyaannya yang kelompok kami, berapa peluang kemungkinan terjadinya kerusakan lebih dari 4 kali per minggu, tetapi kurang dari 10 kali. Setelah diketahui kerusakan terjadi lebih dari 5 kali pada minggu sebelumnya. Diketahui seperti biasa. Kemudian untuk kejadian pertama terjadi kerusakan lebih dari 4 kali per minggu, tetapi kurang dari 10 kali. Nah, itu bisa dituliskan peluang interval antara 4 sampai 10. Nah, itu kan setelah diketahui kerusakan terjadi lebih dari 5 kali pada minggu sebelumnya. Nah, itu kami menganggap itu adalah sebuah syarat harus terjadi terlebih dahulu, sehingga diperoleh peluang X antara 4 sampai 10 dengan syarat X lebih besar dari 5 terjadi terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh seperti biasa, yaitu peluang X antara 4 sampai 10 irisan X lebih besar 5 dibagi P X lebih besar 5, sehingga diperoleh, nah karena yang diminta irisan itu berarti 5 ke atas itu yang masuk, tetapi kurang dari 10, sehingga diperoleh peluang X antara interval 5 sampai 10 dibagi P X lebih besar 5, sehingga bisa kita rinci seperti di bawah. Langsung mungkin. Yaitu geser ke atas. Nah, untuk yang PX, nah itu kami mencarinya satu-satu. Peluang 6, 7, 8, 9. Karena yang diminta antara 5 sampai 10. Kemudian syaratnya juga gitu, yaitu menggunakan komplement. Sehingga diperoleh hasil akhir, yaitu diperoleh hasil akhir 5467 per 101 atau sama dengan 0,0541. Nah, itu asumsi dari kelompok kami, Pak. Dan sepertinya ragu karena hasilnya juga bilangan besar. Mungkin itu aja. Silakan, ada komentar, pertanyaan teman-temannya. Ada? Belum ada? Bisa diterima cara atau mungkin pertanyaan? Saya kira kelompok 3 ini dari nomor 3 sudah terwakili. Nggak ada yang tanyakan? Cukup?
Siapa? Nomor 3 itu kan X itu kan banyaknya kerusakan per minggu. Jadi terus kan kebetulan untuk yang 3C ini kan kejadiannya kayak terjadi kerusakan lebih dari sekali per minggu. Nah, seandainya yang diketahui itu tuh kerusakan per harinya. Nah, itu cara mencarinya itu gimana? Soalnya kan ada juga untuk kayak soal yang 3A itu kan yang diketahui itu kan kayak per harinya gitu loh. Nah, itu tuh gimana cara menyelesaikannya? Ya, Karena ya dilanjutkan. ya itu sih intinya tanya gimana kalau seandainya yang diketahui itu kayak per hari misal terjadi maksimal bukan kan kayak satu hari itu maksimal 2 kali atau maksimal 1 kali. Nah, itu tempat penyelesaiannya gimana? Nah, ini Iya, kan kebetulan Iya. Gimana? Sudah? udah. Kalau seandainya kan PX lebih besar dari 5, nah untuk kalau misal tepat 5 berarti yang dimaksudkan ke fungsi itu tuh 5 gitu, X, Fx. Iya. Jadi ini Iya. tinggal 5. Tapi dari gimana? Iya, baik. Sebelum saya jawab, saya ini Pak, mau konfirmasi dulu. Kira-kira jawaban ini sudah tepat atau gimana Pak? Soalnya mau jawab nanti, misalkan ini kurang tepat, nanti jawaban saya ke teman-teman juga akan keliru gitu. Makanya konfirmasi dulu daripada keliru di akhir. Ya, kalau ini tepat, mungkin cara jawabannya yang menggunakan aturan peluang bersyarat sudah sesuai. Artinya sudah benar untuk fungsi peluangnya. Kalau nilai-nilai saya nggak ngecek ya. Jadi yang saya lihat fungsi peluangnya. Iya. Kalau nilai akhirnya saya nggak ngecek. Jadi benar salahnya. Tapi cara mengerjakannya sudah sesuai dengan fungsi peluang bersyarat. Ya, baik. Oke. Gini. Saya langsung to the point aja. Ini asumsi kami. Misalkan ya kita ketahui itu per hari maksimal 1 atau 2. Katakanlah ambil contoh maksimal 1. Nah, itu kan maksimal 1 hari. Berarti kan sedangkan X menunjukkan minggu per minggu. Nah, itu berarti maksimal 7. Karena dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Nah, karena maksimal 7, itu tidak mungkin lebih dari 7. Kurang dari, iya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bisa tidak ada kerusakan sama sekali. Bisa perharinya 1, bisa perharinya dalam seminggu 3 kali. Yang terpenting maksimalnya 7. Kurang dari. Itu juga termasuk. Jadi peluangnya X kurang dari atau sama dengan 7. Itu kalau yang diminta maksimal 1 kerusakan dalam sehari. Itu dari kelompok kami. Ya, untuk selanjutnya kan kalau misalkan ada syaratnya ya tinggal ngikutin. Nah, yang intinya itu aja. Kan yang lainnya cuma mengikuti. Bagaimana Mbak Thalia? Iya Pak, tercerahkan alhamdulillah. Jadi begini, di konteks soal ini, Mas Andre tadi berasumsi atau berpikiran bahwa kerusakan itu terjadi per minggu maksimal 7 kali ya? 1 hari 1 kali, Pak. Maksimal 1 hari 1 kali. Asumsi itu Anda dapatkan.
Dari soal itu, Pak. Dari soal yang E nomor 3. Soalnya tolong dibacakan. Bentar. Saman jawab yang E ya. Yang E, Pak. Terjadi kerusakan maksimal sekali per hari setelah diketahui kerusakan terjadi 5 kali pada minggu sebelumnya. Ya. Iya. Jadi maksimal sekali per hari setelah diketahui kerusakan terjadi 5 kali pada minggu sebelumnya. Jadi di sini 1 minggu maksimal 7 kali. Ya. Artinya untuk konteks soal yang E maksimal sehari sekali. Jadi seminggu 7 kali. Untuk konteks A, B, C, D itu kan belum tentu ya. Jadi tergantung dari konteks soalnya. Iya. Jadi artinya A, B, C, D itu di konteks nomor 3 ini belum tentu sehari sekali kerusakan. Sehingga seminggu 7 kali, belum tentu. Ya kebetulan di nomor E ini syaratnya maksimal sekali per hari. Sehingga seminggu ya maksimal 7 kali. Bisa jadi sehari itu lebih dari sekali kerusakan. Jadi seminggu bisa terjadi 7 kali kerusakan. Bisa juga terjadi 7 kali seminggu, itu bukan berarti per hari, bisa saja itu 3 hari sudah 7 kali kerusakan. Jadi karena alatnya ini kan juga alat yang masih belum jelas alat apa, bisa terjadi kerusakan tiap hari atau bahkan tiap jam, kita belum tahu. Yang penting hitungannya di sini tergantung dari konteks soalnya. Untuk yang menurutnya Mas Andre ini jawaban yang bagian C ya? Iya, Pak. Bagian C, terjadi kerusakan lebih dari 4 kali per minggu. 4 kali per minggu itu dihitung 1 minggu. Tidak harus sehari sekali, sehingga 4 hari terjadi kerusakan. Tidak harus. Jadi 4 kali per minggu itu sehari langsung 4 kali, dalam 6 hari kemudian nggak rusak, dia terjadi. Karena hitungannya mingguan. Gitu ya. Mbak Dahlia bisa dipahami dan yang lain juga. Alhamdulillah bisa, Pak. Ya. Cukup nomor 3. Nggak ada masalah. Terwakili dari kelompoknya Mas Andre. Mau pastikan lagi, Pak. Berarti untuk nomor 3 ini cara pengerjaannya yang seperti punya Mas Andre yang gitu, Pak. Cara pengerjaannya. Ya. Maksudnya? Apa menggunakan yang peluang bersyaratnya yang menggunakan irisan itu kan ya, Pak? Ya, peluang memang bersyarat itu kan irisan. Definisi peluang bersyaratnya memang irisan. Peluang bersyarat itu memang irisan. Irisan itu kan himpunan, interval itu kan juga merupakan himpunan. Himpunan diiris dengan himpunan, kemudian dibagi dengan peluang himpunan syaratnya. Nah, kalau Anda bertanya barangkali, apakah nanti di UTS harus sampai akhir, Pak? Itu tidak perlu ya, karena di sini hanya disuruh mencari fungsi, ya kan? Hanya disuruh tentukan fungsi. Ya enggak itu. Carilah peluang kemungkinan, peluang kemungkinan kan fungsi. Carilah fungsi. Jadi kalau di UTS disuruh mencari fungsi, cukup sampai peluangnya, nggak perlu mencari nilainya masing-masing. Karena waktu terbatas. Kebetulan ini 1 minggu bisa sampai selesai. Ya kalau 1 jam gimana mau sampai selesai? Ya enggak. Jadi hati-hati, sudah saya ingatkan untuk UTS. Soalnya diperhatikan. Kalau hanya untuk mencari ini fungsi, ya cukup sampai fungsi, yaitu sampai mana ini, Mas Andre? Seperti yang dilihat di layar ini, hanya sampai fungsi di situ. Nggak perlu perhatikan bahwa itu kan mencari satu persatu. Perlu ngitung, perlu kalkulator. Tidak perlu sampai di situ ya, karena kalau di ujian kan nggak boleh pakai kalkulator ya.
Ya, oleh karena itu nggak perlu sampai perhatikan bawah. Mencari fungsinya cukup sampai di atas itu. Peluang itu 5 sampai itu. Boleh pakai P, boleh pakai F. F besar maupun F kecil. Boleh. Mana yang dipakai? Terserah. Dua-duanya, kalau dua-duanya nggak mungkin yang dipakai. Pasti salah satu. Tapi jawabnya cukup satu ya. Kalau Anda pakai P, boleh pakai F besar atau F kecil, boleh. Bisa ya Mas Andre, seandainya ini dirubah pakai F besar ya. Insya Allah bisa. Bisa ya, karena P interval kurang dari, lebih dari, itu sama dengan F besar. Kalau X sama dengan, itu F kecil. Nah, kalau misalkan bingung sampean atau teman-teman yang bingung ini F besar apa F kecil, ya udah pakai P aja boleh, terserah. Ya. Nah, sekarang apakah perlu ditulis satu persatu nilainya? Tidak perlu. Cukup sampai sehingga diperoleh itu sudah peroleh fungsi peluangnya atau peluang kemungkinannya. Fungsi peluangnya ya. Kalau saya gunakan fungsi peluang. Itu fungsi peluang sudah itu. Tapi bukan nilainya ya, karena yang diminta enggak sampai nilainya. Karena kalau sampai nilai itu butuh kalkulator, butuh ketelitian ya Mas, kan 0,00 sekian itu kan banyak pembulatan toh Mas Andre. Nah, itu kadang pembulatan kadang kita bingung juga. Dibulatkan sampai berapa. Nah, itu kita bingung. Lebih baik nggak usah dicari nilainya. Cukup fungsinya kelihatan ada, ya sudah sampai di situ. Gunakan waktu seefektif mungkin. Bisa dipahami semuanya, ingat-ingat itu ya. Cukup? Ada masalah lagi? Nggak ada masalah untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Silakan kelompok berapa? Siapa? Perwakilan kelompoknya nomor 4. Ada siapa di sini yang belum, terutama ya yang belum mewakili kelompoknya dari kelompok 3, 4 sudah, 5 belum ya. Tadi kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Jadi yang belum kelompok 1 dan kelompok 5. Siapa yang nomor 4? Kelompok 1 apa kelompok 5? Saya kira nomor 4 lebih mudah kan daripada nomor 5. Iya, Pak. Lah ya, nomor 4 siapa? Kelompok 1 apa kelompok 5? Kelompok 1 aja kayaknya, Pak. Ini kelompok Dari kelompok. Kelompok 1 ada nggak yang mewakili di sini? Nggak ada ya? Sularaswati nggak ada, Bagus nggak ada, Aldi, Ivan nggak ada semua, yaitu lewat ya kelompok 1 semua nggak ada. Jadi kelompok 5 dong satu-satunya. Silakan kelompok 5 Mbak. Ya, kelompok 5 aja, Pak. Ya, Mbak Talia silakan nomor 4. Kalian Mungkin nomor dari 5. kita bantu share screen. Kelompok 3 nggak bisa.
Ya, jadi untuk nomor 4 ini kan diketahui fungsi distribusi dari variabel X yang diberikan oleh fx ada 0 untuk X kurang dari 0, X per 2, untuk X lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari 1, dan 2 per 3 untuk X lebih besar atau sama dengan 1 kurang dari 2, dan 11 per 12 untuk X lebih besar atau sama dengan 2 kurang dari 3, dan 1 ketika nilai X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, untuk soal yang E ini kebetulan disuruh mencari peluang ketika X sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai peluang X sama dengan 1 itu bisa kita peroleh dari fx1 dikurangi fx1 min. Jadi maksudnya dari nilai yang interval satunya ikut itu, yang dari X lebih besar atau sama dengan 1 itu, dikurangi nilai sebelumnya ketika X lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari 1. Jadi diperoleh 2 per 3 dikurangi X per 2. Nah, kebetulan kan karena yang kita cari X sama dengan 1, jadi kita substitusi nilai X sama dengan 1, sehingga diperoleh 2 per 3 dikurangi 1 per 2, disamakan penyebutnya, sehingga diperoleh 1 per 6. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman ada tambahan atau Silakan komentar. komentar. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Maaf, izin bertanya. Ya, silakan, saya izinkan. Itu yang P, X sama dengan 1 sama dengan fx 1 dikurangi fx 1 min, itu kenapa ya? Kenapa bisa gitu? Silakan, Mbak Dahlia. Ya, iya, Pak Sehingga. Jadi kan dari baca-baca beberapa literasi, untuk ini kan kontinu ya, untuk peluang kontinu. Nah, kalau ada di rumus yang di referensi buku yang Bapaknya kasih itu, ketika nyari nilai peluang X sama dengan kayak tepat nilai itu tuh, dia ini rumusnya. Jadi misal X sama dengan X itu Fx 1 dikurangi Fx 1 min. Tapi ada kalau cari di internet itu tuh nilai lambangnya itu tuh kebalik gitu loh. Jadi intinya tuh kan kalau kontinu itu kan dia kan berlanjut gitu kan. Jadi kayak maksudnya nilai dari 2 per 3 ini kan enggak murni dari nilai 2 per 3 kan, tapi kan udah ketambahan nilai dari 0, X per 2, X 0 ditambah X per 2, ketemu 2 per 3. Nah, untuk nyari X tepat sama dengan 1, kan nggak bisa kayak cuman pakai 2 per 3 aja. Karena kan 2 per 3 ini kan udah ketambahan nilai sebelum-sebelumnya, maka dari itu dikurangi. Kayak gitu sih. Sepaham saya, Pak. Kalau tadinya salah, mohon pembenarannya, Pak. Bagaimana jawaban dari Mbak Dahlia, Mbak Emilia? Yang lain belum menanggapi, menambahkan atau menyanggah? Ya, baik. Terima kasih. Sudah lumayan paham. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Itu kok bisa jadi langsung setengah? Yang 2 per 3. Kurang paham. Yang bagian mana? Kenapa 2 satu? per 3 ya bisa dikurangi setengah. Kan tadi kan kita jelasin untuk yang dicarikan nilai X sama dengan 1. Jadi bisa kita substitusi nilai X itu 1 gitu. Jadi 1. X. Ya. Karena alhamdulillah ini tuh kayak banyak contoh-contoh di bukunya yang dikasih referensi bapaknya ataupun di internet tuh penyelesaiannya kayak gini, mirip banget.
Ada lagi? Coba saya tanya ke Mbak kelompok nomor 5, kelompok 5. Itu tulisan F besar, X kecil bawah itu maksudnya apa? Enggak dengar Mbak Talia? Saya kira yang lain juga belum tahu kalau saya nggak tanya. Silakan Mbak Talia. Apa itu maksudnya F besar, X itu? Ini mohon maaf juga ya Pak kalau salah. Soalnya juga kurang paham. Mungkin kan F besar tadi kan mewakili fungsi kumulatif. Jadi maksudnya mungkin fungsi kumulatif ke X kan dalam kurung 1 karena nilai yang dicari itu 1 gitu toh Pak. Kurang paham juga Pak. Fungsi kumulatif Iya begini X. Pak. Kalau jadi mohon maaf Pak kalau baca buku kurang kayak detail kenapa kok gini kayak ya udah ngikutin buku gitu loh, Pak. Ngambil kitabnya terlalu tinggi ya. Harusnya kitab Ajurumiyah langsung buka kitab Alfiyah. Belum Tirmidzinya. Langsung buka Alfiyah. Soalnya banyak-banyak yang kayak di buku yang bapaknya kasih itu juga gitu, Pak. Jadi saya langsung manut saja. Soalnya juga kurang. Padahal di kuliah pernah nggak saya mengenalkan simbol gitu? Kalau dari panjenengan langsung nggak pernah, Pak. Ya nggak pernah. Baru sekarang. Ketinggian barangkali Terus, ikut kuliah online-nya dosen siapa gitu ya. Yang sudah melewati daripada saya. Simbol itu ada di buku Mbak, tapi belum waktunya untuk kuliah teori peluang ini. Ya, belum waktunya diberikan. Jadi simbol itu sebenarnya itu fungsi peluang kumulatif untuk yang multivariate. Ya, belum waktunya Mbak ya, multivariate. Itu nanti setelah UTS. Setelah UTS ya. Jadi bagaimana simbolnya Pak? Nggak usah E kecil. Seperti saya penjelasan sebelumnya, F besar dalam kurung itu aja, nggak perlu E kecil. Karena E itu variabel yang boleh diganti apa saja. Tetapi nanti kalau di multivariate, itu nggak boleh sembarangan ganti. Kapan Pak multivariate? Nanti setelah UTS. Setelah UTS ya, belum waktunya untuk simbol ini. Biar nggak bingung. Saya kira teman-teman lainnya juga baru tahu ini kan, kenapa nggak ditanyakan itu ya. Mas Andre belum tahu ini atau gimana? Yang penting jawabannya. Maksudnya selesai ya. Ya, F kecil itu kan baru diberikan kuliah ini, belum pernah kan saya berikan. Padahal teori peluang ini semuanya baru semua kan, nggak ada yang ngulang kan. Ada kalau ngulang mungkin udah tahu duluan kali ya. Barangkali Mbak Talia ya tahu duluan. Enggak Pak, jangan Pak. Sekali ini aja udah. Itu pertanyaan yang pertama, yang E kecil ternyata itu seharusnya nggak perlu E kecil di situ. Sekarang apa itu? Satu min apa satu apa itu Mbak? Apa maksudnya Mbak satu min? Ada F1, ada F1 min. Yang saya tahu itu F min 1. Kok ada 1 min dari mana Mbak itu? Itu apa Mbak 1 min? Yang kita tahu kan min 1 ada, tapi 1 min itu ada enggak? Iya, Pak. Saya kan hanya ngikut buku. Nah, ini. Terus kemarin baca kalau yang emang kebanyakan ini kan di saya baca literasi di internet itu gitu Pak. Tapi saya juga kemarin kan sempat juga. Ya. Satu. Saya juga kurang paham ini Pak. Lah iya. Itu sekarang dimaklumi. Saya nggak paham. Yang dijelaskan teman-temannya juga pada diam semua ya udah.
Mungkin bisa dibantu dijelaskan sama bapaknya lagi mungkin, Pak. Sudah ditanyakan tadi, Pak. Eh? Sudah Itu kan enggak ditanyakan satu tadi. min, simbol satu min itu enggak ada. Simbol satu min itu enggak pernah ada, yang ada -1. Saya terlalu gubuh mungkin, Pak. Kalau Sangat, maksudnya Pak. kurang dari 1 ada, Mbak, kurang dari 1. Lebih dari 1 ada, kurang dari 1 ada. Tapi nulisnya bukan 1 kurang. Tapi X yang kurang dari 1 barangkali. Iya. Tapi yang jelas, nggak tahu simbolnya ini bagaimana. Yang penting kita untuk menerima simbol itu belum bisa dipahami. Artinya ya udah jangan pakai simbol itu. 1 min itu apa? Mungkin maksud penulis belum nyampe ke pemahaman kita, ya kan? Sehingga apa yang kita tulis ya harus kita pahami. Itu yang kita pakai. Sebelum kita pahami berarti kita belum waktunya, belum ilmunya. Alfiyah itu juga gitu, ilmunya tinggi tapi belum waktunya bagi diniyah untuk jurumiyah ya. Termutinya dulu baru alfiyah Kitab kalau kuning. kita melalui tahapan-tahapan itu. Jadi di sini Mbak untuk oke, X-nya dihilangkan kalau itu memang tidak diperlukan karena di situ semuanya variabelnya memang ada cuma X, nggak ada variabel yang lain. Jadi nggak perlulah ada variabel X di situ. Untuk X kecil, X kecil maksudnya di situ. Nah, untuk mencari peluang X yang sama dengan 1, kemudian yang diketahui itu adalah, nah ini lagi-lagi yang dibahas di situ ya. Yang dibahas ini seperti yang ditanyakan tadi ya, bahwa yang kumulatif itu ditulis, kan tadi saya menjelaskan X-nya X tertentu, nggak perlu interval ya kan? Ya enggak, tapi saya menjelaskan pertanyaan Mas Faiz tadi, bingung kan? Itu ditulis kurang dari apa sama dengan? Saya jawab sama dengan semua. Enggak boleh kurang dari karena tulisannya X itu pasti pas X tertentu. Iya kan? Tetapi karena di sini diskrit, X-nya itu kan boleh sekian berapapun nilai antara 1 sampai 2, 0 sampai 1. Ini X-nya tertentu. Ini untuk interval kontinu. Kalau diskrit enggak boleh seperti ini. Iya kan? Berarti di situ antara 0 sampai 1, X-nya semua boleh masuk ke F besar. Itu nilainya sama, yaitu X per 2. Antara 0 sampai 1, tetapi enggak masuk satunya. Ya, itu adalah X per 2. Kemudian antara 1 sampai 2, tapi enggak masuk 2-nya, kan di situ kurang dari, itu 2 per 3. Nah, ini kalau kontinu memang X-nya semua masuk. Tapi minggu lalu kan kita bahas diskrit. Untuk yang Mas Bima tadi juga diskrit, jadi enggak boleh pakai interval. Kalau ini digambar memang akan berupa sebuah garis lurus atau bisa berupa garis fungsi tangga karena X-nya itu kontinu, semua titik boleh masuk, artinya menjadi variabelnya. Tetapi untuk yang diskrit tidak boleh menggunakan interval. Coba saya pakai share screen, bisa digantian Mbak Thalia. Jadi di sini, wah ketahuan nilainya. Jadi di sini, kalau di sini ditulis dalam bentuk interval, artinya nilai 0 sampai 1 itu angka-angkanya boleh menjadi nilai dari variabel X. Tetapi kalau diskrit kan nggak boleh. Ini kontinu jelas. Ya, antara 0 sampai 1. Itu nilainya X per 2. Ini kumulatif. Jadi dia berupa fungsi X per 2. Kalau ini kan berupa konstanta, 2 per 3.
2/3, 1 sampai 2. Nilainya kumulatifnya 2/3. Jadi kalau yang dicari adalah peluang dari X yang bernilai 1, di sini, ini kan di antara dua nilai ini. Kalau fungsi kumulatifnya itu penjumlahan X/2. Tapi kalau sampai di sini, ingat, ini kan sampai 2 ya. X yang sampai 2. Jadi X yang 1 juga sama, 2/3. Itu kumulatif. 2/3 ini F besar 1. Jadi kumulatif 2/3. Tetapi yang diminta ini F kecil. F kecil bukan F besar, F kecil 1. Atau ditulis sebagai P besar X sama dengan 1. Yaitu dengan cara, ini kan kumulatif keseluruhan. Kumulatif keseluruhan. Jadi kalau saya gambarkan, misal ya, ini. Di sini antara 1 sampai 2, ini berupa 2/3 nilainya, kecuali 2. Nilai di sini 2/3 itu untuk keseluruhan. Mulai dari sini, keseluruhan. Ini 2/3. Yang diminta adalah yang cuman ini aja, ya kan? Yang diminta ini aja. Di 1 titik X sama dengan 1. Jadi, untuk mencari 1 titik ini, kita mencari luas keseluruhan dikurangi dengan selain 1 itu sendiri. Dikurangi selain 1 sendiri kan dikurangi ini ya. Dikurangi 1 nilai. Selain 1. Ya, selain 1. Selain 1, kalau di sini dimasukkan angka ini, ini selain 1. X/2 itu kan selain 1 kumulatifnya. Paham ya? Ini selain 1, kumulatif selain 1, nilainya X/2. Jadi di sini, ini harusnya, Mbak Kalia, kalau Anda bingung menuliskan 1 min itu apa, harusnya kalau pakai P lebih aman. Ini P, ini kan 1, F besar 1 itu kan berarti X yang kurang atau sama dengan 1, gitu kan? Ya, Mbak Talia ya. Kemudian dikurangi P besar selain 1. Selain 1 itu yang ditulis 0 lebih besar atau sama dengan, tapi yang selain 1. Harusnya nulisnya begini kalau Anda bingung. Kalau nulis ini kan semua paham kan? Bisa dipahami ya? Ini sebenarnya kalau mau ditulis lengkap boleh. Mulai dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kalau mau tulis lengkap ya ini. Boleh. Ini seharusnya. Dikurangi P, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Jadi ini selain 1. Sehingga itu nilainya adalah sama dengan nilai peluang X sama dengan 1. Oke, bisa dipahami? Waktunya habis. Pak, izin bertanya bentar. Silakan Mbak Talia. Nah, itu kan yang ini, yang barusan ditulis itu kenapa kok peluang 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1? Kenapa nggak pakai interval yang ini, Pak, di soalnya? Yang 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2. Oh, gini ya.
simbol penting. Saya akan menggunakan simbol P, Mbak ya. Simbol P, bukan simbol F besar. Kalau ini F besar. Nah, kalau saya menuliskan F besar, X-nya antara 1 sampai 2 berapa? Misal ya, 1,5. 1,5. Seperti ini ya. Ini boleh. Hasilnya berapa? Sama dengan ini. F besar, Mbak. Nulisnya gini. Tapi ini P sama aja dengan P 1 kurang sama dengan X kurang dari 2. Seperti ini saja. Tapi di sini kalau ini hasilnya pakai P itu interval, kalau F X tertentu. Ini yang saya gunakan kan X mulai dari 0 sampai 1. Ini keseluruhan. 0 sampai 1. Jadi untuk yang di sini ini 1 sampai 2 ini X untuk F besar ini Mbak ya, bukan untuk P. Kalau pakai P mulainya namanya kumulatif dimulai dari paling kecil 0. Paham ya? Jadi kalau misalkan di sini F 1,5 berarti mulai P-nya 0 sampai 1,5. Kalau pakai P. Jadi X-nya di sini X yang mengisi F ini, bukan X yang mengisi peluang ini, bukan. X yang mengisi, kan di sini X yang mengisi ini. Bisa dipahami Mbak Thalia? Jadi X di sini adalah X yang menggantikan X yang F ini. Bukan untuk P, bukan. Kalau P, P di sini. P itu mulai dari 0. Kalau mulai dari 0 ya. Bisa saja bilangan real mulai dari min tahingga sampai tahingga. Berarti paling kecil ya min tahingga. Oke, begitu. Ada lagi yang lain? Silahkan. Bapak izin bertanya. Silahkan. Ini yang peluang P dalam kurung X kurang dari sama dengan 1, itu X-nya yang besar apa yang kecil, Pak? X di sini, ini adalah nilai X. Jadi X yang kecil. X yang di sini Mbak ya? Bukan Pak, yang X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini X yang kecil. 0 sampai 1 ini X yang kecil. Tapi kalau ini X yang besar karena sama dengan ini X yang kecil. X ini X yang kecil ya. Ini X kecil. Ini juga X kecil. Kadang kita bingung X besar apa X kecil. Karena tulisannya juga hampir sama ya. Kalau F besar, F kecil itu kan ya jelas berbeda. F kecil begini ke bawah. Tapi X besar, X kecil ini agak sama. Kalau Mbak Thalia pakai X kecil itu Latin ya. Ini ya. Tapi nggak apa-apa mau X besar apa X kecil kadang ambigu. Jadi tidak terlalu berpengaruh untuk nulis X besar apa X kecil. Tetapi kalau F besar, F kecil, ini pengaruhnya besar. Itu ya, pengaruh perbedaannya besar. Tapi X besar, X kecil ini pengaruhnya tidak terlalu berpengaruh. Ini hanya menunjukkan variabel X, variabel apa nilai gitu aja. Tapi F besar, F kecil itu pengaruhnya signifikan. Berbeda jauh.
Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Cukup ya. Waktunya sudah habis. Untuk nomor 5 tidak perlu dibahas ya, cukup dipelajari sendiri. Ya, mungkin itu pertanyaan nomor 5 hampir sama dengan nomor 3 tadi, pertanyaan itu. Karena itu menggunakan konsep fungsi peluang bersyarat, ya toh? Jadi sudah diwakili oleh kelompok nomor 3. Terakhir, ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Ya ada ya. Minggu depan siap-siap UTS sesuai jadwal. Sesuai jadwal, ya memang jadwalnya dimulai jam 9. Karena ini UTS itu kan waktunya 90 menit ya. 90 20. Biasanya UTS itu jadwalnya 90 menit ya. Jadi nggak sama dengan jadwal kuliah. Jadi kalau misalkan Anda mulai masuk e-learning, masuk akses ujian jam 10, berarti selesainya ya setengah 12. Kalau jam 9 sudah mulai mengerjakan, berarti harus selesai sampai setengah 11. Begitu ya. Bukan jam 9 sampai setengah 12 seperti kuliah reguler, bukan. Jadi jadwal ujian sesuai dengan waktu Anda akses attempt ujian pertama masuk, ya udah itu dihitung jam awal. 90 menit harus selesai. Perhatikan itu ya. Jadi apakah boleh telat, Pak? Boleh terlambat. Anda boleh terlambat sampai jam berapa? Maksimal terlambat jam 1. Maksimal terlambat selesai di ujian jam 1 ya. Jadi boleh masuk jam 10 boleh, setengah 11 boleh, jam 12 boleh, tapi ujian sudah ditutup jam 1. Jadi waktunya kalau masuk jam 12 baru masuk jam 1 sudah ditutup, berarti cuma 1 jam. Begitu ya. Baru masuk setengah 12, setengah 1 terserah. Yang penting jam ujiannya saya buka jam 9 sampai jam 1. Anda boleh buka kapanpun, tapi waktu ujiannya 90 menit tetap. Bisa dipahami? Ya. Oke, kalau nggak ada yang pahami, mudah-mudahan bisa, kalau nggak dipahami. Kalau nggak ada yang tanyakan, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami sampai kualik. Kalau nggak ditanyakan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang kita bahas tadi, karena itu bisa menjadi soal UTS minggu depan. Kita akhiri dengan hamdalah, semoga manfaat dan bisa mengerjakan dengan baik dan bisa memperoleh hasil sesuai dengan harapannya di awal perkuliahan. Dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri sekian. Jangan lupa yang mungkin tidak bisa hadir atau mungkin sampean bisa mengulang video rekamannya setelah saya upload ya, karena ini penting. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.